Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib Masjid As-Sunnah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali kajian fikih nikah kita insyaallah biidznillah. Yang pembahasan kita telah sampai pada bab as-sadaq dari kitab Bulughul Maram. Bab as-sadaq ini adalah bab yang membahas tentang mahar. Di pertemuan sebelumnya kita telah membaca hadis Barwa' bintu Washiq, dan dalam versi yang lain namanya adalah Jarwa' bintu Washiq. Kedua-duanya warid, artinya kedua-duanya ini baik dengan fathah huruf ba atau fathah atau kasrah huruf ba. Keduanya ini ada riwayat yang menyatakan tentang nama dari sahabiyah yang dihukumi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan kasus yang terjadi pada dirinya, yaitu ketika suaminya itu wafat, belum sempat melakukan hubungan badan dan belum sempat pula ditentukan maharnya, maka keputusannya yang dahulu pernah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wanita tersebut berhak mendapatkan mahar mithl, yaitu mahar yang semisal kadarnya dengan jumlah atau nominal mahar yang banyak ditetapkan di para wanita di masyarakat di mana dia hidup. Kemudian dia juga mendapatkan hak warisnya. Nah, dengan demikian penetapan hak-hak seorang istri ini didasarkan pada akad, bukan didasarkan pada sudah dilakukannya hubungan badan atau tidak. Ini yang ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada kasusnya Barwa' binti Washiq radhiyallahu taala anha. Adapun hadis malam hari ini yang akan kita baca yaitu hadis Jabir, kemudian hadis Amir ibn Rabi'ah dan hadis Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi yang menjelaskan tentang kadar minimal suatu mahar itu ditetapkan terhadap seorang wanita itu berapa. Kalau misalnya kurang jumlahnya dari mahar tersebut, apakah mahar tersebut sah ataukah tidak? Maka kita baca terlebih dahulu hadis Jabir ibn Abdullah, hadis ke-6 di dalam bab as-sadaq. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man a'ta fi sadaqi imra'atin sawiqan, barang siapa yang memberikan mahar terhadap seorang wanita atau memberikan mahar istrinya itu berupa sawiq. Apa itu sawiq? As-sawiq huwa daqiqul qamhi, yaitu gandum yang dihaluskan. Al-maqlu daqiqul qamhi al-maqlu, gandum yang dihaluskan kemudian disangrai, atau bisa juga nanti berupa biji-bijian yang lain yang dihaluskan dan kemudian disangrai. Yang mana sawik ini di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia adalah bahan makanan yang biasanya dijadikan persediaan makanan pada saat safar. Jadi disangrai di atas kuali yang terbuat dari tanah sampai warnanya itu kecoklatan, kemudian disimpan di satu wadah
dan itu menjadi bekal perjalanan sehingga tidak cepat untuk busuk gitu makanan tersebut, karena dia sudah disangrai dan kemudian dia keadaannya kondisinya dalam bentuk kering. Nah, nanti pada saat di perjalanan hendak makan, tinggal diambil gandum yang sudah dihaluskan dan kemudian disangrai itu untuk dicampurkan dengan air atau dengan kuah kaldu dari hewan yang disembelih. Biasanya masyarakat Mekah itu membawa serta unta itu untuk disembelih sebagai persediaan makan di perjalanan. Nah, sawit ini demikian cara mengolahnya. Jadi kalau diberikan sodak atau mahar itu berupa sawit, berupa gandum yang dihaluskan, dan ini adalah bahan makan masyarakat Arab, au tamron, atau maharnya itu berupa buah kurma, faqad istahalla, maka sudah halal. Artinya seorang suami itu sudah sah nikahnya dan sudah melaksanakan kewajibannya ketika dia memberikan mahar, meskipun jumlahnya itu 1 porsi bubur sawik ini tadi, atau 1 mud kurma yang dia setara dengan porsi sekali makan orang Arab pada saat itu. Sehingga didasarkan pada hadis ini, kalau dalam kehidupan kita hari ini, ketika Anda yang menikah, ya, maharnya itu berupa nasi pecel 1 bungkus gitu, itu boleh, asal apa? Istrinya ridho dengan pemberian itu sebagai mahar. Akhrajahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud. Wa asyara ila tarjihi waqfihi, namun Al-Imam Abu Daud mengisyaratkan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang mauquf. Hadis mauquf artinya apa? Ini adalah fatwanya Jabir ibn Abdullah, bukan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena para perawi hadis ini dari jalur yang thiqah, mereka menyatakan hadis ini terhenti sampai Jabir bin Abdullah, tidak sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya didapati 1 orang perawi yang memarfu'kan hadis ini. Memarfu'kan hadis ini artinya apa? Meriwayatkan hadis ini secara marfu' yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa perawi tersebut? Perawi yang meriwayatkan hadis ini secara marfu' sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Musa ibn Muslim ibn Ruman. Nah, beliau ini adalah salah seorang perawi yang dhaif. Sehingga ketika Musa ibn Muslim ibn Ruman ini memarfu'kan hadis ini, periwayatan hadis ini secara marfu' masih belum bisa diterima. Akan tetapi periwayatan hadis ini secara mauquf yang dia terhenti sampai pada Jabir bin Abdullah ini diterima. Sehingga dalam hal ini kekuatan dari hadis ini untuk menetapkan jumlah minimal mahar itu masih kurang kuat, karena hanya sebatas fatwa sahabat. Fatwa sahabat ini apakah bisa dijadikan sebagai dalil? Tidak. Ini yang kami pilih dalam permasalahan fatwa sahabat itu apakah dalil atau tidak. Sejatinya fatwa sahabat itu bukan dalil, dia bukan sumber hukum, karena tidak ada kewenangan syariat pada diri para sahabat. Tetapi fatwa sahabat ini didasarkan pada suatu dalil yang terkadang, bahkan pada umumnya, ketika seorang sahabat berfatwa, dalil yang dijadikan dasar dari fatwa para sahabat tersebut pada umumnya tidak nampak. Tidak nampak itu apa? Para sahabat ketika memfatwakan tidak menyebutkan dalilnya ini, itu pada umumnya. Nah, sehingga apa? Kesimpulan tentang permasalahan apakah fatwa sahabat ini bisa dijadikan sebagai dalil atau tidak, kesimpulan yang saya ambil adalah fatwa para sahabat ini bukan menjadi dalil secara mandiri,
Akan tetapi fatwa sahabat ini menunjukkan keberadaan suatu dalil yang dalil tersebut belum nampak bagi kaum muslimin pada umumnya. Jadi dalil tersebut nampak pada diri seorang sahabat ya, tetapi boleh jadi bagi selain sahabat tersebut dalil ini tidak nampak. Nah ini kesimpulan untuk hadis yang ke-6 ini tadi. Sehingga kalau kita kembalikan pada permasalahan kita, boleh nggak nanti memberikan mahar itu dalam bentuk makanan yang jumlahnya itu satu porsi saja gitu. Nah maka kita tahan dulu jawabannya, mengingat hadis Jabir bin Abdullah ini belum cukup kuat untuk dijadikan sebagai dasar hukum secara tunggal. Artinya kita memerlukan dalil-dalil yang lain untuk menguatkan kesimpulan hukum tentang memberikan mahar dalam jumlah yang sedikit. Maka kita baca hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7 ini adalah hadis Amir bin Rabi'ah yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sahihnya dari jalur putranya Amir bin Rabi'ah, yaitu Abdullah ibn Amir ibn Rabi'ah an abihi, dari ayahnya. Beliau menyatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajaza, memperbolehkan nikah hamra'atin ala na'laini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan, membolehkan pernikahan seseorang dengan mahar berupa sepasang sandal. Sepasang sandal ini tidak tahu kalau hari ini kan, meskipun sepasang sandal kalau mereknya itu high class itu harganya bisa ada yang puluhan juta nggak sandalnya. Allah Ta'ala a'lam. Sandal saya kan nggak sampai 100.000 harganya. Nah ini menunjukkan bahwasanya mahar dengan kadar nominal yang kecil seperti ini itu diperbolehkan untuk menjadi mahar. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi wa sahhahahu, disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Jadi Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hasanun sahih. Hadis ini dinilai, dihukumi oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan hasanun sahih. Akan tetapi Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, bagi antum yang membawa Bulughul Maram atau terjemahan dari Bulughul Maram, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan wa khulifa fi dzalik. Akan tetapi Al-Imam At-Tirmidzi ketika mensahihkan hadis ini, khulifa ini secara makna bahasanya itu disanggah, diselisihi. Penetapan hukum bahwasanya hadis ini sahih ini diselisihi. Artinya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyangsikan status hukum sahih bagi hadis ini. Kenapa? Karena di dalam hadis ini terdapat perawi yang namanya Asim ibn Ubaidillah ibn Asim ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, atau yang dikenal dengan Asim ibn Ubaidillah al-Umari. Asim ibn Ubaidillah al-Umari ini adalah seorang perawi yang dhaif. Kalau antum masih ingat tokoh ini, dulu pernah kita bahas ketika kita membahas hadis azan di telinga Hasan yang diriwayatkan oleh Abu Rafi' maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk hadis azan di telinga bayi yang baru lahir ini, di mana Nabi mengazankan Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib ketika dilahirkan oleh Fatimah, Imam Tirmidzi juga menghukumi hadisnya sebagai hasan sahih. Meskipun di dalamnya ada perawi dhaif, yaitu Asim bin Ubaidillah al-Umari ini. Nah ini kita ketemu lagi riwayatnya Asim bin Ubaidillah al-Umari, perawi hadis yang dhaif, tapi hadisnya disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Selain dari kedua hadis ini, Asim bin Ubaidillah al-Umari ini juga meriwayatkan sejumlah hadis yang lain, yang mana Imam Tirmidzi juga menghukumi hasan sahih, padahal di dalamnya ada beliau gitu. Ada Asim bin Ubaidillah, dan Asim bin Ubaidillah dhaif. Bagi sebagian peneliti hadis, pengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Hal yang demikian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dengan praktek. Teori penerimaan suatu hadis sahih itu adalah hadis yang sanadnya bersambung, perawi-perawinya itu adil dan dhabit, tidak ada syadz dan tidak ada illah. Sementara ketika seorang perawinya itu tidak terpenuhi syarat adalah dan dhabatnya, maka hadis itu jatuh kepada status hadis yang dhaif. Tapi kok kenapa Imam Tirmidzi mensahihkan? Gitu loh. Kenapa kok Al-Imam At-Tirmidzi mensahihkan, bahkan menyatakan dengan status hasan sahih. Yang mana hasan sahih ini tingkatannya lebih tinggi daripada sahih saja gitu. Nah, jadi demikian. Nah, sebagian para pakar akhirnya menilai karakternya Imam Tirmidzi ini adalah karakter kritikus hadis yang mutasahil. Mutasahil itu apa? Longgar. Syarat atau kriteria kesahihan hadisnya itu longgar, dianggap demikian. Jadi sangat dikenal sekali kalau Imam Tirmidzi itu mutasahil. Nah, antum mungkin yang sering membaca karya-karyanya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala biasanya sering mendapati Ibnu Hibban mutasahil, terus Hakim mutasahil, Tirmidzi mutasahil, dianggap longgar dalam syarat kesahihan hadisnya. Namun yang demikian ini tidaklah sebagaimana yang disangkakan. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala melihat sesuatu yang lebih rinci, lebih dalam tentang kesahihan hadis ini. Kenapa? Sebabnya Al-Imam At-Tirmidzi mensahihkan hadis ini itu sudah pernah kami sampaikan pada pembahasan hadis azan di telinga bayi yang baru lahir kemarin, bahwasanya tidak serta-merta keberadaan perawi dhaif dalam suatu sanad menjadikan hadisnya itu gugur statusnya menjadi hadis yang dhaif. Tetapi kita melihat siapa perawi yang meriwayatkan setelah perawi dhaif tersebut. Karena Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau ini pernah menyatakan man urifa min halihi. Jadi seorang perawi yang diketahui di dalam seorang perawi yang diketahui karakternya, prinsipnya di dalam meriwayatkan, annahu la yarwi illa an thiqah, bahwasanya perawi tersebut tidaklah meriwayatkan suatu hadis kecuali dari perawi yang thiqah, fariwayatuhu 'anir rawi yu'tabar tawthiqan indahu fa huwa yusafu bi annahu thiqah indahu, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Perawi tersebut maka dianggap thiqah menurutnya, menurut perawi tersebut. Maksudnya apa? Hanya sekedar meriwayatkan satu riwayat saja, ini adalah keputusan bahwasanya sumber pengambilan riwayat ini adalah perawi yang thiqah. Contohnya seperti apa? Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan perawi-perawi yang dia punya prinsip seperti ini, atau kritikus-kritikus hadis yang punya prinsip seperti ini, diantaranya adalah Al-Imam Malik Ibn Anas rahimahullahu ta'ala. Kemudian Al-Imam Syu'bah Ibn Al-Hajjaj Ibn Al-Warad Al-Ataki maulahum Abu Bustam Al-Basri. Kemudian tabaqat setelahnya yaitu Al-Imam Abdurrahman Ibn Mahdi Al-Basri, dan sahabatnya yang satu tabaqat dengannya yaitu Al-Imam Yahya Ibn Sa'id Al-Qattan. Dua-duanya adalah kritikus Basri, kritikus hadis di Basrah. Nah, jadi empat orang ini gitu, Malik ibn Anas, Syu'bah ibn Al-Hajjaj, kemudian Yahya ibn Sa'id Al-Qattan,
dan Abdurrahman ibn Mahdi, kalau meriwayatkan dari seorang perawi, maka perawi tersebut adalah thiqah menurut mereka yang berempat ini. Karena kritikus yang empat ini punya suatu kebiasaan, punya suatu prinsip bahwasanya mereka tidak meriwayatkan kecuali dari seorang yang thiqah. Maka ketika mereka meriwayatkan suatu hadis dari seorang perawi, perawi tersebut itu dihukumi thiqah menurut keempat atau salah satu dari keempat orang ini yang sedang meriwayatkan hadis tersebut. Dan keputusan thiqahnya ini khusus untuk hadis yang diriwayatkannya, tidak berlaku nanti di hadis-hadis yang lain. Nah, ketika kita lihat di sini, meskipun di dalam sanad hadis ini ada Asim ibn Ubaidillah Al-Umari, yang mana perawi ini adalah perawi yang dhaif, meriwayatkan hadis mahar dengan sepasang sendal ini tadi. Ternyata ketika kita lihat sanadnya, perawi yang meriwayatkan dari Asim itu adalah Syu'bah ibn al-Hajjaj ibn al-Warad al-Ataki maulahum. Sehingga dalam hal ini riwayatnya Asim yang dia perawi dhaif ini gitu kan, menurut Syu'bah ibn al-Hajjaj ini adalah riwayat yang sahih. Karena pada saat Syu'bah ini memilihkan hadis ini dari sekian riwayat-riwayatnya Asim yang banyak salahnya itu, Al-Imam Syu'bah itu sudah memverifikasi gitu kan. Seakan kita dihadapkan pada satu kesimpulan hukum, Imam Syu'bah ini sudah menthiqahkan Asim bin Ubaidillah untuk riwayat ini. Oleh karena itu kalau antum lihat di dalam Sunan At-Tirmidzi, hadis Asim ibn Ubaidillah yang disahihkan oleh Imam Tirmidzi itu biasanya di belakangnya itu ada Imam Syu'bah. Seperti hadis ketika Nabi mencium Utsman ibn Maz'un pada saat beliau wafat. Jadi jenazahnya Utsman bin Maz'un, ini hadisnya diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Pada saat Nabi itu mendatangi jenazahnya Utsman ibn Maz'un, Nabi mencium keningnya. Hal inilah yang kemudian dipraktekkan oleh Abu Bakar As-Siddiq pada saat Nabi SAW wafat. Abu Bakar As-Siddiq mencium keningnya Nabi SAW, kening jenazahnya Nabi SAW, karena dahulu Nabi pernah melakukan hal tersebut. Nah, pada saat kita melihat, oh di dalamnya ada Asim bin Ubaidillah, tapi di belakangnya ada siapa? Ada Syu'bah ibn al-Hajjaj, sehingga Imam Tirmidzi mensahihkan hadis tersebut, mengatakan hasan sahih. Nah, jadi demikian. Maka hadis ini pula ketika kita lihat di belakangnya Asim ibn Ubaidillah yang meriwayatkan dari beliau ini adalah Al-Imam Syu'bah ibn al-Hajjaj. Ini yang menjadikan Al-Imam At-Tirmidzi mengangkat hadis ini menjadi hadis yang sahih. Demikian pula hadis azannya Nabi di telinga Hasan ketika dilahirkan oleh Fatimah radhiyallahu taala anha, ini juga diriwayatkan setelah Asim ibn Ubaidillah, bukan oleh Imam Syu'bah tetapi diriwayatkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, dan di belakangnya Imam Sufyan Ats-Tsauri ada Abdurrahman ibn Mahdi dan Yahya ibn Sa'id Al-Qattan, dua kritikus tadi yang juga saya sebutkan sebelumnya, punya prinsip tidak meriwayatkan kecuali dari yang thiqah. Seakan keduanya ini sudah menunjukkan kepada kita kesepakatan keduanya bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih dari sekian riwayat-riwayatnya Asim bin Ubaidillah yang dhaif. Maka kesimpulannya untuk hadis Abdullah ibn Amir ibn Rabi'ah ini, meskipun di dalamnya itu ada Asim ibn Ubaidillah, dia adalah hadis yang sahih sebagaimana ditetapkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi hukumnya. Nah, oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau tidak mengatakan wa fihi nazar gitu loh. Jadi kesimpulan hukumnya ini perlu diuji ulang gitu. Enggak seperti itu, tapi
Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan khulifa fi dzalik, ada yang tidak setuju dengannya. Ada yang tidak setuju dengan Al-Imam At-Tirmidzi. Nah, di sini posisi saya alhamdulillah wabillahi taufik, dengan taufik dari Allah Azza wa Jal, saya di sini berdiri bersama Imam At-Tirmidzi dalam kesahihan hadis ini. Sehingga kita bisa melihat tidak serta-merta keberadaan perawi dhaif di dalam suatu sanad itu menjadikan suatu hadis gugur kesahihannya. Tetapi kita lihat juga yang meriwayatkan setelahnya itu apakah perawi yang dia punya prinsip tidak meriwayatkan kecuali dari yang thiqah. Kalau kita lihat ada perawi yang selektif seperti itu, maka suatu hadis itu bisa terangkat. Nah, sampai di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan satu hadis lagi sebagai penguat yang maknanya itu sama dengan kedua hadis sebelumnya, di mana mahar itu diberikan dalam bentuk jumlah nominal atau nilai yang sangat kecil sekali gitu. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar mengutip kembali untuk kedua kalinya hadis Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Di mana hadis Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi ini di awal kitab nikah sudah dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu tentang mahar berupa apa? Pengajaran Al-Qur'an. Nah, di sini dikutip kembali oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, zawwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan imra'atan bi khatamin min hadid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan seorang laki-laki dengan perempuan dengan mahar berupa cincin besi. Nah, ini kita lihat dalam riwayat asalnya di dalam Sahihain kemarin yang muttafaq alaih. Nabi kan meminta orang yang hendak menikahi wanita yang datang kepada Nabi. Singkat ceritanya kan wanita datang kepada Nabi, dia minta untuk dijadikan istri bagi Nabi, tapi Nabi tidak bersedia. Kemudian ada seorang sahabat yang meminta, ya Rasulullah, in lam yakun laka biha hajah fazawwijniha. Ya Allah, ya wahai Rasulullah, kalau engkau tidak berkenan, nikahkan saja denganku. Nabi menanyakan, kamu punya apa? Saya nggak punya apa-apa. Pergi cari, pulang ke rumah cari ada sesuatu yang bisa diberikan nggak? Balik lagi nggak ada, wahai Rasulullah. Balik lagi cari cincin besi. Nah, ini yang kemudian dibawakan kedua kalinya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah untuk menunjukkan semisal cincin besi itu sudah dibenarkan oleh Nabi SAW sebagai mahar. Nah, cincin besi ini gitu kan, kalau kita lihat harganya mungkin di bawah nasi pecel atau di bawah sepasang sendal gitu loh. Apalagi kalau sendalnya itu sendal yang bermerek. Hal ini menunjukkan bahwasanya apa? Nominal yang kecil seperti ini, ketika istri itu rela untuk menerimanya sebagai mahar, maka pernikahan itu sah. Nah, 3 hadis ini yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar untuk menunjukkan pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, bahwasanya tidak ada batasan nominal. Tidak ada batasan minimal bagi mahar yang diberikan kepada seorang istri. Mahar itu boleh dalam bentuk materi dan boleh dalam bentuk jasa, sebagaimana jual beli. Jual beli di dalam Islam itu kan jual beli barang komoditi atau jual beli jasa. Maka mahar ini juga demikian. Sesuatu yang punya nilai itu entah berbentuk materi komoditi atau dia berbentuk jasa. Maka 2 hal ini boleh dijadikan mahar dan tidak ada batasan minimalnya dalam Islam. Ini pendapat mayoritas atau jumhur ulama khilafan li Abi Hanifah. Sebelum kita melihat dalilnya Imam Abu Hanifah, kita hendak menunjukkan satu lagi hadis yang peristiwanya terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menunjukkan seorang wanita di masa Nabi itu tidak meminta mahar kepada suaminya gitu kan. Ketika sudah merelakan maka sah pernikahannya, yaitu pernikahannya Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Mungkin kisahnya
sudah pernah kami sampaikan dalam majelis-majelis hadis sebelumnya, di mana Ummu Sulaim ini adalah ibundanya Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, didatangi oleh Abu Talhah untuk dilamar. Kemudian jawabannya Ummu Sulaim, misluka ya Aba Talhah la yurad, semisal engkau ini yang melamar wanita itu enggak pantas untuk ditolak lamarannya semisal Abu Talhah. Walakinni muslimah wa anta rajulun musyrik, akan tetapi saya ini adalah seorang wanita muslimah dan kamu adalah seorang yang masih dalam kesyirikan. Karena pada saat Nabi datang ke Madinah itu belum semuanya masuk Islam gitu. Baru nanti elemen masyarakat Madinah itu masuk Islam semuanya setelah perang Badar. Nah, di sini Abu Talhah termasuk yang belum masuk Islam di awalnya. Tetapi nanti masuk Islamnya bukan karena ikut-ikutan orang-orang munafik yang dia baru masuk Islam setelah pertempuran Badar, enggak gitu. Tetapi sebabnya dia masuk Islam adalah Ummu Sulaim ini. Nah, hidayah dari Allah melalui Ummu Sulaim. Jadi Ummu Sulaim mengatakan kepada Abu Talhah, kalau kamu mau gitu kan, engkau berkenan masuk Islam dan Islammu itu adalah maharku gitu loh. Sehingga Ummu Sulaim tidak mendapat jasa apapun dari Abu Talhah dan juga tidak mendapatkan komoditi materi apapun dari Abu Talhah. Cukup keislamannya Abu Talhah itu menjadi maharnya siapa? Maharnya Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Maka Abu Talhah berkenan untuk masuk Islam dan kemudian keduanya menikah dan lahir dari pernikahan beliau berdua ini seorang putra yang namanya Abu Umair. Nanti Abu Umair wafat sebagaimana dalam hadis Sahihain di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika sakit dan kemudian wafat. Namun karena kesabarannya Abu Talhah dan kesabarannya Ummu Sulaim, Allah anugerahkan kembali ganti putranya itu yang nanti diberi nama Abdullah. Yang dari penelusuran riwayat yang kami dapati, putranya yang kedua yang nanti diberi nama Abdullah yang ditahnik oleh Nabi SAW itu kelahirannya itu di tahun ke-7 Hijriah setelah kepulangan Nabi dari pertempuran Khaybar. Nah, jadi Ummu Sulaim itu ikut serta dalam rombongan penaklukan Khaybar itu dalam keadaan hamil kalau begitu. Abu Talhah ikut pertempuran Khaybar itu juga dalam keadaan dia membawa istrinya yang sedang hamil pada saat itu. Allahu taala alam. Nah, ini yang juga menguatkan pendapat jumhur ulama bahwasanya tidak ada batasan minimal bagi mahar yang diberikan seorang suami terhadap istri. Adapun Al-Imam Abu Hanifah punya pendapat ada batasan minimal bagi mahar. Inilah hadis yang ke-9 yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah yang menjadi dasar bagi fatwanya Imam Abu Hanifah bahwasanya batas minimal mahar itu senilai dengan 10 dirham. Kurang dari 10 dirham tidak sah untuk dijadikan mahar dalam madhabnya Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Hadis yang ke-9 berbunyi seperti ini. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, wa an Aliin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala la yakunul mahru aqalla min 10 darahim. Jangan sampai mahar itu kurang dari 10 dirham. Nah, kalau kita lihat hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni secara mauquf. Lagi-lagi kalau hadis mauquf berarti fatwa sahabat. Di sini yang berfatwa adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini mungkin pernah saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Fatwanya Imam Abu Hanifah itu berporos pada fatwa sahabat Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud. Karena keduanya ini adalah rujukan fatwa di Kufah gitu loh.
Nanti antum yang sering membaca kitab-kitab Hanafiyah mesti akan mendapati bahwasanya fatwa-fatwanya Imam Abu Hanifah itu salafnya adalah Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Akhrajahu Daruqutni mauqufan wa fi sanadihi maqal. Tetapi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, sanadnya sampai kepada Ali bin Abi Thalib ini juga ada kelemahan. Apa kelemahan tersebut? Kelemahannya di dalamnya adalah seorang perawi yang bernama Juwaybir. Jadi bentuk tasghir dari Jabir, namanya Juwaybir Ibn Sa'id Al-Azdi. Juwaybir Ibn Sa'id Al-Azdi dinyatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, diinformasikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar tentang predikat jarh wa ta'dilnya ini. Beliau adalah seorang perawi yang dhaifun jiddan, sangat lemah sekali. Jadi kalau dibandingkan dengan 3 hadis sebelumnya yang mana juga ada kelemahan, dalilnya Imam Abu Hanifah ini lebih lemah lagi gitu. Sudahnya dia terhenti sampai Ali bin Abi Thalib, jalur yang meriwayatkan menghubungkan sampai kepada Ali bin Abi Thalib ini juga jalur yang lemah. Ada sekalinya lagi, jadi lemah sekali. Dhaifun jiddan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Nah, berdasarkan hadis-hadis yang sahih tadi, kita dapati makna bahwasanya syariat itu tidak menetapkan batasan minimal bagi mahar. Adapun kalau ini benar dari Ali bin Abi Thalib, ini adalah keputusan beliau sebagai khalifah, sebagai pemimpin, dengan melihat keadaan wanita di masa itu. Jadi beliau menetapkannya boleh jadi karena kalau para laki-laki ini menikah dengan mahar yang jumlah nominalnya itu sedikit, seakan wanita ini tidak dihargai gitu loh. Oleh karena itu boleh jadi ketika ditetapkan minimal itu 10 dirham ini, salah satunya adalah untuk memuliakan kaum wanita di masa itu. Nah, jadi sebagai penutup, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya syariat ini sudah sangat memuliakan wanita. Tapi di luar sana para aktivis-aktivis yang mengklaim menamakan dirinya sebagai feminisme itu menyatakan bahwasanya Islam ini tidak memuliakan kaum wanita, harus ditutup begini dan begitu gitu kan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau antum punya sesuatu yang berharga, itu antum pamer-pamerin kah atau antum simpan di tempat yang aman gitu. Punya simpanan emas, itu ditaruh di sembarang tempat kah di rumah itu gitu kan, di tempat-tempat yang terbuka gitu, taruh di atas meja begitu saja kah, atau ada tempat penyimpanan khusus karena dia begitu berharga gitu kan, antum simpan itu emas itu di tempat yang berharga. Antum punya harta duit gitu kan, disimpan di tempat yang aman gitu. Karena apa? Karena dia berharga, dia punya nilai. Nah, wanita ini Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk ditutup, itu untuk ditempatkan pada tempat yang aman. Karena apa? Dia punya harga gitu kan. Wanita itu mulia. Tetapi logika orang-orang barat sana mengatakan ini satu kemunduran dan lain sebagainya. Tidak lain adalah apa? Kesenang-senangan mereka terhadap kaum wanita itu terhalangi dengan syariat Islam. Nah, dari sini kita melihat justru syariat Islam ini hendak memuliakan seorang wanita, dia ditutup. Artinya diletakkan seorang wanita itu di tempat yang aman agar tidak dijamah, diganggu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini satu bentuk pemuliaan syariat Islam terhadap kaum wanita. Kemudian yang kedua, bentuk pemuliaan syariat Islam terhadap wanita, Allah jadikan wanita itu ashabul furud. Dalam hal warisan, mereka itu adalah golongan yang menerima warisan terlebih dahulu.
yang mana Nabi bersabda, a'tu al-fara'idha li ahliha, berikan orang-orang yang berhak terhadap faraid itu. Maka dalam ilmu waris namanya zawil furud. Nah, zawil furud ini para wanita gitu kan, yang di dalam Al-Quran dia punya bagian-bagian tertentu, bagiannya itu khusus Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan nominalnya itu di dalam Al-Quran di surah An-Nisa itu. Nah, fama baqiya, kata Nabi, kalau nanti ada sisanya, fali aula rajulin dzakar, baru diberikan kepada pihak laki-laki, yang mana istilahnya dalam ilmu waris ini asobah, yang dia menghabiskan sisa. Kalau nanti jumlah anggota keluarga wanitanya itu banyak, boleh jadi sisa pembagian waris itu sedikit, sehingga laki-laki dapat sedikit, tapi wanita itu dapat ketentuannya itu pasti. Nah, sebagai laki-laki bagian waris itu bisa lebih, bisa kurang, tapi wanita enggak, seperti yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, jadi tidak bisa berkurang. Ini salah satu pemulihaan Allah terhadap kaum wanita. Kemudian yang kedua, yang ketiga, ada banyak sebenarnya kalau kita mau lihat di dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW, di mana Allah memuliakan kaum wanita ini. Allah jadikan kaum wanita ini para ibu, yang mana dalam sabda Nabi ditegaskan untuk dihormati 3 kali dari ayah. Hendaknya anak ini berbakti kepada ibunya itu dengan 3 kali penghormatan, pemuliaan, dan bakti itu melebihi bakti terhadap ayah. Ini pemuliaan Al-Quran, pemuliaan syariat Islam terhadap kaum wanita. Nah, kalau kita mau nyebutkan ada banyak lagi, nggak habis satu majelis kita untuk melihat ayat-ayat maupun sunnah Nabi SAW yang memuliakan wanita. Termasuk syariat poligami, itu bentuk pemulihaan terhadap kaum wanita. Kenapa? Karena sebelum Islam datang, tidak ada batasan bagi laki-laki yang mau menikahi wanita. Pemimpin-pemimpin dunia itu nggak ada batasan mau menikahi wanita yang dia kehendaki. Jadi kita lihat raja-raja itu kan punya permaisuri dan kemudian punya selir. Itu berapa jumlahnya? Ya terserah rajanya mau berapa gitu kan. Terserah rajanya dia mau berapa. Nah, ketika Islam datang dibatasi. Dibatasi ini dalam rangka di antara hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan wanita agar kaum pria ini tidak menjadikan mereka ini istri semaunya jumlahnya yang diinginkan. Datang Islam untuk membatasi 4 saja bagi kaum muslimin, dan bagi Nabi SAW jumlahnya 9 yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena dahulu raja-raja itu istrinya sampai ratusan. Raja-raja yang sebelum Nabi SAW Islam datang dibatasi hanya 9 bagi Nabi khusus, dan bagi kaum muslimin yang lain 4. Ini yang bisa kita pelajari dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang kita pelajari ini ilmu yang bermanfaat, dan Allah anugerahkan amal soleh yang diterima, sehingga menambah beratnya timbangan hasanat kita nanti di hari akhir. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.